Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mas sekalian, kita hari ini lanjutkan tadabbur ya, surah Az-Zalzalah. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Idza apabila zulzilat telah diguncangkan al-ardu bumi zilzalaha dengan guncangan yang dahsyat, atau ini zulzilat itu berarti gempa yang sangat dahsyat. Wa akhrajat, lalu mengeluarkan al-ardu bumi athqalaha, beban-beban bumi tersebut atau kandungan yang ada di dalamnya. Wa qala, dan berkata al-insanu, manusia yang masih hidup saat peristiwa ini, ma apa laha yang terjadi terhadap bumi tersebut. Yauma idzin, pada hari itu, tuhaddisu, berbicara, menyampaikan pesan atau memberitakan akhbar, semua peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada bumi tersebut. Bi anna, karena sesungguhnya Rabbaka, Tuhanmu,
auha telah mewahyukan atau memerintahkan laha kepada bumi untuk melakukan tadi, ya, menceritakan apa yang terjadi di atasnya. Itu Allah yang memerintahkan. Yaumaidin, pada hari itu, yasdur, keluar nasu, manusia. Ini menunjukkan bahwa ashtatan, dengan ini keluarnya dari kubur dengan ashtatan bermacam-macam bentuk, liyurau, untuk diperlihatkan kepada mereka a'malahu, amalan-amalan yang telah mereka perbuat. Jadi bentuk kita sangat tergantung dengan amal yang kita lakukan. Famakaman, barang siapa ya'mal, dia mengerjakan misqala, seberat dzarratin, biji dzarrah, khairan, kebaikan, yarahu, dia akan melihat kebaikan tersebut. Wa, dan barang siapa ya'mal, dia mengerjakan misqala, seberat dzarratin, dzarrah, syarran, keburukan, yarahu, dia akan melihatnya. Jemaah sekalian rahimahullah, Ibnu Abbas menyebutkan tentang bagaimana gerakan guncangan yang dahsyat itu, menyebut tentang bergetar dari bagian bawahnya hingga menimbulkan gempa yang dahsyat, ya, bergerak dan bergetar sampai, ya, bumi mengeluarkan apa yang dikandungnya, tapi bukan kandungan bumi yang sekarang diambil hasil bumi. Yang utama di ayat ini, para ahli tafsir menyatakan mengeluarkan orang-orang yang sudah mati dan dikubur di bumi, jadi untuk dikeluarkan. Maka di surat Al-Hajj ayat 1 sudah dikatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna, sesungguhnya, zalzalatas sa'ah, ya, guncangan hari kiamat itu, syai'un, suatu kejadian azimun yang sangat dahsyat. Ya, gempa itu susah, ya. Dan di sini juga Al-Insyiqaq ayat 34 menyebut wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Jadi bumi itu diratakan, muddat, kemudian wa alqat, jadi memuntahkan, ma fiha, apa yang di dalamnya, wa takhallat, lalu jadi kosong, jadi enggak ada isinya, semuanya dikeluarkan. Jadi jelas bahwa datangnya hari kiamat itu merupakan satu berita yang diulang-ulang, artinya yang terus-menerus disampaikan untuk mengingatkan manusia tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Ini sebenarnya hanya menggenapkan, karena waqala al-insan, manusia yang ada waktu itu, berarti bukan orang beriman, masih bertanya. Bayangkan, datangnya kiamat itu yang seperti itu, orang kafir malah nanya, ini ada apa? Gitu ya. Kalau orang beriman kan tahu, waduh, kalau kayak gitu ya kiamat. Cuman orang beriman tidak akan ketemu hari kiamat. Nanti kan prosesnya itu setelah orang-orang beriman wafat, nanti akhirnya yang sisa bukan orang beriman, nanti udah sampai Mekah, Madinah, jadi semua belukar, ya kan sudah nggak ada. Karena nggak ada orang beriman kan nggak ada kepentingan untuk beribadah. Kalau sekarang rame mendengar berita
tentang hadis akhir zaman bagaimana Mekah Madinah menjadi sembah belukar, ya otomatis berarti sudah tidak ada orang beriman. Maka ya saat semuanya sudah, mungkin orang kafir pesta sembarangan, mereka mengatakan mana katanya orang beriman yang menang, mereka sedang seperti itu, datanglah kiamat. Sehingga bisa dibayangkan kalau orang beriman nggak ada nggak yang cerita tentang kiamat? Nggak ada. Nggak ada. Makanya begitu datang malah nanya, kenapa nih, ada apa? Padahal itu hari kiamat. Sehingga bisa dibayangkan jawaban Allah bagi orang yang tidak beriman itu, menyesalnya kan minta ampun karena dia ditunjukkan dalam kondisi tidak percaya. Wah, nggak percaya tapi datang. Nggak mungkin di sini banjir, ternyata dia hanyut ke bawah banjir, kan jadi itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Ini bagian dari siksa. Tidak selesai heran dari situ, kemudian Allah katakan nanti makin siksaannya makin heran ketika bumi yang dia injak itu ya memberi kabar. Semua akan tahu, seolah-olah kalau suruh ini si fulan siapa ya, kalau mesin sekarang, oh si fulan ini dari hari pertama lahir sampai itu bisa diceritakan oleh bumi. Jadi kan kalau rekamannya kecil biasanya apa? Alat rekamnya itu kecil ya sedikit, tapi kalau makin gede makin banyak menyimpan memori. Nah, lihat rekaman untuk yang disediakan sebagai bukti di akhirat itu, kalau ini kan bulat begitu kan, sekarang ada bulat kan, kamera bulat kan bisa semuanya. Nah ini benar-benar kamera bulat gede jadi gimana coba mau tidak ada yang tidak kelihatan. Jadi sebenarnya kalau mau jujur nih, bumi ini sama tanah itu sedang apa? Sedang rekam apa yang dilakukan siapa saja di atas bumi. Pertanyaannya sederhana, kita jauh apa dekat sama bumi? Nempel berarti kan apa? Enggak perlu di zoom, sudah apa? Sudah sangat luar biasa kelihatannya. Kok bisa begitu kan? Tadi orang kafir nanya, kok bisa begitu? Jawabannya sederhana, bi anna rabbaka auhalaha. Dari awal saya diciptakan, kata bumi, memang tugas saya ya merekam itu. Bisa dibayangkan saat ini kan kalau ada pencuri aja kan noleh kanan, noleh kiri, noleh ada CCTV kan. Padahal kalau dia mau tahu itu yang diinjak itu CCTV paling gede gitu ya. Itu yang diinjak bumi. Jadi maka dari awal penciptaan bumi memang fungsinya untuk merekam perbuatan yang dilakukan oleh manusia di atas bumi ini. Sehingga wajar kenapa begitu, karena nanti tugas bumi itu mengeluarkan orang dari kuburnya dengan bentuk sesuai perbuatannya. Memang luar biasa ya. Allah Maha Benar, Allah Maha Besar. Yang tahu harus bentuknya kayak apa, datanya di mana? Di bumi. Jadi pas keluar langsung apa? Otomatis gitu ya. Ya, kepalanya keledai berarti apa? Jadi otomatis, karena apa? Datanya juga ada di yang buat nimbun dia itu sumber datanya. Jadi keluar langsung apa? Langsung jadi. Langsung jadi. Makanya saat kita berada di dunia ini, bentuk kita tidak bisa milih. Tapi setelah kita dikubur ke bumi nanti dikeluarkan bentuknya, itu sudah otomatis. Bahkan nanti kalau ke akhirat ya, orang yang masuk surga itu
Yang paling keren adalah yang paling banyak amalnya, itu paling keren tampangnya. Jadi jelek sama ganteng ya, atau jelek sama cantik di surga itu sangat tergantung amalnya. Jadi yang lebih banyak amalnya maka lebih cakep, yang kurang amalnya ya kurang cakep. Jadi beda sama di dunia kan. Kalau di dunia kita mau berbuat baik kayak apapun nggak berubah. Tapi begitu nanti ya, di hadapan Allah tampang seseorang itu sangat tergantung dengan ya amalnya. Jadi kalau sekarang di dunia beramal aja, nggak usah mikirin tampangnya. Tapi kalau di akhirat jangan takut ya. Siapa yang amalnya lebih banyak pasti tampangnya lebih keren. Makanya kasihan kalau yang masuk surga katanya di emperannya kurang gitu ya, itu berarti tampangnya pas-pasan. Jadi harus banyak-banyak amal. Untung kita dikasih Ramadan, lipat gandakan amal. Nanti dikasih Lailatul Qadar. Kalau banyak dapat Lailatul Qadar makin glowing kan gitu ya. Jadi makin keren. Jadi cuman nggak bisa ditunjukkan sekarang. Ya. Kemudian bumi ini akhirnya bisa menunjukkan sudah rekamannya sebesar itu. Allah janjikan siapa yang melakukan kebaikan seberat keburukan, kebaikan seberat darah akan balas. Berarti tidak ada yang sia-sia. Makanya amal kebaikan tidak ada yang sia-sia, dan amal keburukan itu akan dibalas. Ini kan dinyatakan seperti ini, tetap ada syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Bagi dosa-dosa tentu yang tidak dia bertobat. Kalau yang bertobat itu ada doanya kan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Kalau sudah kafir anna itu nggak muncul lagi catatannya, ditutup cover titik X. Jadi tapi kalau kita ya tidak minta di cover masih ada rekamannya walaupun tidak dihukum. Tapi kita bisa melihat perbuatannya. Tapi kalau yang sudah ampunan dan Allah berikan kafarat, maka sudah catatannya, rekamannya juga sudah tidak ada. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, jadi dalam ya kaidah surat Az-Zalzalah ini diturunkannya di Mekah, masih ya periode sebelum Nabi hijrah. Jadi dari awal penekanan tentang ya, kondisi yang diajak Nabi belum banyak ilmunya, belum paham, tapi tetap selalu dikaitkan antara kiamat dan dimintai pertanggungjawaban. Makanya rata-rata ayat-ayat tentang kiamat itu ujungnya mau menceritakan kedahsyatan apapun, ujung-ujungnya adalah untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya, yang buruk akan disiksa dan masuk neraka, yang baik akan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita memahami poin-poin ini saja, ini kita akan tahu bahwa satu saja kita mengenal bahwa ini masih bumi, padahal Allah ini menciptakan alam ini bukan hanya bumi. Sehingga tugas kita itu salah satunya ya, kalau nanti di kajian sholat itu kan tadabbur, salah satunya yang harus ditadaburi itu adalah kalau melihat bagaimana untuk mendorong kita saat membaca ayat-ayat tentang kiamat, ayat-ayat tentang tadi ya akhirat itu agar nyambung dengan hati kita. Sebenarnya kalau dari dulu kita mau
mentadaburi Allahu Akbar, itu harusnya kita sudah bisa merasakan itu. Karena Allahu Akbar itu hubungannya dengan asma Allah, ya, dalam Asmaul Husna Al-Kabir. Jadi Allah yang Maha Besar. Dalam makna Al-Kabir, Allah Al-Kabir itu kita sama sekali tetap sifatnya itu la yudrikuhul absar. Allah tidak bisa, besarnya itu tidak bisa ditangkap oleh penglihatan kita. Bagaimana untuk memahaminya? Makanya yang suka salah itu kan orang-orang yang belum paham akan tadi, ya, bagaimana sinkron antara sifat Allah dan ya amal yang Allah lakukan itu sudah sangat sinkron. Makanya sering ada kan yang orang nggak ngerti, pertanyaan salah itu, bisa nggak Tuhan menciptakan, ya, sesuatu yang besar sampai dia tidak bisa mengangkatnya? Ya nggak akan, itu namanya sudah membatasi Tuhannya. Jadi artinya, makanya jawabannya kan sederhana. Pantesan Tuhan itu, Allah bagi kita itu menciptakan itu mengikuti kehendak Allah. Karena kalau mengikuti kehendak manusia error, gitu bilang. Ya tadi, ya, saking errornya dia apa? Disuruh menciptakan apa? Sesuatu yang sampai dia nggak, kan itu namanya otak ini apa? Ruwet. Kalau benar namanya apa? Itu kusut namanya. Enggak jelas. Jadi bagi kita yang beriman, yang mustahil sesuatu yang tadi, ya kan? Masa nggak jadi Tuhan kalau ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan? Makanya dibalikan, pantesan gitu ya. Kalau ayat-ayat Al-Quran sudah jelas, Allah kalau namanya mau menciptakan, mau membuat sesuatu itu nggak bisa disuruh yang lain, itu atas kehendak Allah. Karena kalau kehendak Allah nggak kayak kehendak manusia tadi. Kehendak manusia ada yang benang kusut tadi, ya, satu sisi Tuhan, satu sisi suruh menciptakan sesuatu yang dia nggak mampu. Ya kalau nggak mampu bukan Tuhan. Itu yang rusak, yang error adalah yang bertanya. Jadi nggak perlu dijawab kalau ada yang bertanya begitu. Ya, makanya jelas kemahabesaran Allah itu semuanya, dari segi zatnya, sifatnya, kekuasaannya, dan kehendaknya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ayatnya, ayat yang sering digunakan oleh ulama untuk memahami tentang Allah Al-Kabir misalnya, itu ayat yang di dalamnya ada kalimat tadi, la tudrikuhul absar. Kalau sudah sesuatu berkenaan dengan pandangan bisa menangkap. Kalau Allah kan la tudrikuhul absar, bahwa tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata manusia, makhluk. Tapi bahwa yudrikul absar, tapi dialah yang akan menjangkau semua penglihatan itu. Wa huwal latiful khabir. Nah, ini sifat ini nih, ya, yang harus diingat dari, kalau kita mau punya rasa takut kepada kiamat, kita harus ngerti dulu Allahu Akbar itu, atau harus memahami Al-Kabir, Allah yang Maha Besar itu. Allah Maha Besar tapi Al-Latif. Al-Latif itu lembut, Al-Khabir itu teliti. Jadi sekarang saya mau nanya dulu kepada jamaah sekalian, institusi apa yang, ya, kerjanya lembut tapi teliti dan akurat? Lembut itu artinya kerjanya nggak ketahuan, tapi teliti dan akurat. Apa tuh institusinya? Apa? Intelijen.
Jadi intelijen, kalau yang namanya intelijen kan harusnya kerjanya diketahui atau enggak, kecuali intelijen mana itu ngaku saya intel gitu itu kan ya namanya bukan intel. Harusnya kalau namanya intelijen itu kerjanya ya al-latif harusnya, kemudian al-khabir. Makanya kerja intelijen itu secuil dari apa, asma Allah al-latif al-khabir. Nah, intelijen itu tidak bisa masuk ke sesuatu untuk mendapatkan banyak data yang diteliti kalau apa? Kalau ada kekuatan yang lebih besar, dia nggak bisa. Itu kan sebenarnya ini untuk memahami Allah yang maha besar tapi al-latif al-khabir. Ya sekarang kalau Allah yang melakukan intelijen berarti apa? Nggak bisa dihalangi karena Allah lah yang al-kabir, Allah yang maha besar. Bayangin kekuatan yang sangat besar melakukan tadi ya teori intelijen, kira-kira yang mana yang tidak akan terungkap datanya? Itu yang harus diingat oleh kita. Jadi saat kita Allahu Akbar sholat itu, nanti kalau kita kaitkan dengan bacaan sholat kita, Allahu Akbar sholat itu, kalau kita udah ngerti al-kabir, pantesan kita apa? Nggak berani macam-macam, karena yang kita hadapi adalah zat yang maha besar, tapi dia al-latif al-khabir, tapi melakukan pendataannya informasi, melakukan sistemnya apa? Tidak terasa tapi apa? Teliti. Coba bisa dibayangkan. Kita mungkin kalau ditangkap sudah di intelijen dulu aja semuanya keluar, kamu anak ini lahir di sini, kamu pernah ini, kaget mungkin kita. Itu baru intel yang masih terbatas. Nah ini kalau yang dari Allah, ya Allah tekamnya aja yang kita injak. Jadi makanya wajar seperti Ali bin Abi Thalib mau sholat wudhu aja udah takut, berarti bukan mau wudhu. Allahu Akbar itu di mana ada? Azan. Jadi Allahu Akbar, Allah. Oh, dia langsung apa? Kenapa langsung lari? Karena apa? Aco ini. Kalau berani macam-macam, intelijennya nggak terbatas. Jadi nggak bisa bilang kenapa nggak datang dipanggil Allahu Akbar. Ini nggak bisa beralasan. Karena apa? Mau pakai alasan apa saja, kalau alasannya nggak benar kalah. Karena apa? Saksinya ada 2 malaikat, kemudian saksi lain apalagi ya kulit kita jadi saksi, apalagi selain kulit ya, mulut ditutup, tangan bicara, kaki bicara, jadi masih kurang puas apalagi, wah saya nggak begitu, buminya rekamannya, jadi kurang apalagi tuh, berapa lapis rekaman. Pertanyaannya tinggal dibalik, kenapa kok rekaman dari Allah berlapis-lapis? Salah satunya sebenarnya menghargai manusia itu suka ngeyel gitu. Kenapa kalau di dunia suka nggak ngaku selama adu apa nggak ngaku aja dulu? Karena apa? Buktinya nggak banyak bisa menang. Kalau di sana udah ketahuan, makanya kelakuannya itu, makanya Allah saja mengantisipasi dengan banyak apa? Udah saksinya ada, catatannya ada, rekamannya ada. Bahkan yang rekam itu selain bumi kulit. Gimana caranya biar orang mau berbuat jahat, biar kulit gak rekam, kulitin aja dulu. Kan kalau tadinya apa? Tangan sama kaki, udah tangan sama kaki saya singkirkan. Ternyata kulit juga rekam. Ya kalau udah kulit, masa dikulitin ya udah gak bisa berbuat. Jadi ini semuanya sudah ya, kita ini di hadapan Allah Al-Kabir, maka sistemnya intelijen sudah apa? Sangat-sangat canggih. Canggihnya melebihi yang lain, soalnya nggak bisa mengelak sama sekali. Sehingga ya, dari poin ini jelas sampai ketika kita ya lihat ayat-ayat tentang Al-Kabir, itu salah satunya kalau yang berhubungan dengan sholat adalah dzalika bi anna Allah huwal haqq. Jadi sampai kesimpulan ya
Orang harus sampai ngerti bahwa Allah itulah yang benar sebagai Tuhan. Wa anna ma yad'u min dunihi, kalau di surat Al-Hajj itu ada huwal baqi. Kalau di surat Luqman enggak ada huwanya. Ma yad'una min dunihi al-batil langsung. Makanya orang yang sudah mengerti itu wa annallaha huwal aliyyul kabir, sudah tinggi kemudian besar. Jadi rekamannya gimana Pak? Kenapa ada drone itu kan biar apa? Biar makin tinggi makin apa? Cuman kan drone tinggi terus kecil, jadi nggak bisa apa. Nah, sedangkan yang ini apa? Tinggi besar, kalau udah habis lah udah. Nggak ada sama sekali. Makanya sahabat-sahabat itu kenal Allahu Akbar sudah sampai begitu. Begitu adzan Allahu Akbar pasti mereka lari. Wasari'u wasabiqu, itu udah pasti. Sudah begitu pas sholat suruh ngomong lagi apa? Allahu Akbar berkali-kali. Gimana coba? Jadi ini gambaran bahwa pentingnya kita terus mengenal, khususnya kalau kita dari kalimat Allahu Akbar itu setiap hari kita berjumpa. Kalau mau yang wajib sudah berapa tuh? Setiap hari kita wajib ngomong Allahu Akbar udah berapa? 1 rakaat itu kan Allahu Akbar, takbir pertama. Kemudian mau ruku Allahu Akbar, bangun mau sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar, mau sujud lagi Allahu Akbar. Berarti kan 5. Setiap rakaat 5 Allahu Akbar. Dan tuh 5 Allahu Akbar kali 17. Ayo yang jurusan matematika. 5 kali 17 85. Kemudian tambah 5 lagi, 5 lagi dari doa iftitah yang pakai Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar masih ditambah apa? Allahu Akbar kabira. Tambah 5 sudah apa? 90. Tambah 33 kali 5. Berapa? 33 kali 5. Jangan bilang banyak, itu jurusan sosial itu. Sudah, nanti mau tidur 30 tambah lagi 34. Jadi udah berapa tadi? 90 tambah itu udah berapa kali Allahu Akbar. Kemudian kerjanya ke puncak, jalannya nanjak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau kita, lucunya kita sudah bertahun-tahun Allahu Akbar, pertanyaannya sudah tahu belum tentang Allah Al-Kabir? Ya, belum. Makanya nanti ke depan kita ya ada selang-seling lah, ada tadabbur. Ya tadi ucapan sholat kita Allahu Akbar saja ditadabburi sudah menarik. Karena Allahu Akbar itu konsekuensinya sampai meyakini kebesaran Allah menurut kita itu seberapa. Saat ini ketika jangankan di dengar Allahu Akbar, orang disiram aja kadang-kadang nggak lari kan gitu ya. Disiram suruh ke masjid nggak lari. Gara-gara bukan karena dia nggak tahu masjid, tapi gara-gara dalam dirinya nggak kenal Allahu Akbar. Dalam dirinya nggak kenal dengan Allah Al-Kabir. Dia pikir main-main, Allah bikin semuanya, tidak. Sehingga ya, akhirnya orang sombong itu salah satunya sudah jelas. Kalau ada orang sombong itu salah satunya nggak kenal dengan Al-Kabir. Kalau orang yang sudah kenal dengan Al-Kabir nggak berani apa? Nggak berani sombong. Makanya ulama itu sampai menyebut salah satu konsekuensi dari tahunya kita dengan Al-Kabir itu yang harusnya kita harus menghilangkan, atau kita harus mengenal diri kita.
Pertanyaan sederhana, gimana caranya mengenal diri kita yang benar? Salahnya kita itu kan mengenal diri malah nanya sama pasangan, gitu ya. Saya itu seperti apa? Nanya sama kawan, saya seperti apa? Paling hebat baca buku atau nanya psikolog. Jadi yang sekarang beredar jati diri manusia itu berita-berita yang kurang valid. Harusnya kan nomor satu kalau mau mengenal diri kita, cari dulu apa yang disampaikan oleh Allah Al-Kabir tentang kita. Berarti kan siapa diri kita, cari dulu yang ada di Al-Quran. Itu datanya yang benar. Kalau nanti dapat informasi, contoh ada pejabat pasti kasih tahu bagaimana nanti sikap bapak terhadap ya orang suka sesama jenis. Ya itu kan kayak kurang ajarnya, dia ngomong kayak autis, jadi memang bawaan lahir kan banyak. Kan kita jadi itu dapat dari mana tuh kata siapa? Oh, dibilang bawaan lahir, Allah aja menyiksanya luar biasa, kan berarti kita langsung berkata berarti bapak error. Kok kamu nuduh error? Berita dari Allah yang menciptakan kita, orang yang begitu disiksa Pak, mana ada? Kalau dia kodrat bawaan lahir terus disiksa, konyol. Berarti kan dapat info dari yang lain, gitu ya. Ya salah. Makanya anak-anak kita mau nggak mau ya, bagaimana mencegah gejolak nafsu itu ikuti berita dari Al-Quran dulu, dari hadis-hadis tentang seperti apa harusnya. Sehingga apa? Kita akan bisa membedakan mana bisikan setan dan mana bisikan yang benar. Kan berkali-kali di negeri kita ada yang katanya dibisikin bahwa udah dia perempuan, dibisikin saya ini titisan Isa bin Maryam, pengikutnya percaya lagi, ya kan itu udah gak jelas gitu ya. Jadi sampai segitunya. Jadi kalau manusia ini ya, walaupun kita sebenarnya apa, kalau tidak banyak mengumpulkan data tentang diri kita sebagai manusia dari Al-Quran, gampang dibelokkan. Ntar kagum sama seseorang udah langsung. Bayangkan tahun berapa itu saya diceritakan wartawan yang nemui langsung orang ngaku Tuhan, Pak. Dia orangnya kaya, tampangnya aja ya udah nggak pantas lah, ngakunya Tuhan. Jadi dia setiap ada orang susah dibantu, Tuhan dia dibantu. Ya saking bodohnya, ya, dia akhirnya setelah banyak bantu orang memberi syarat semua wanita yang masuk ke rumah dia harus buka baju semuanya. Jadi diikuti juga, astagfirullah. Aduh coba, konyol memang manusia itu kalau enggak. Jadi di kita itu bukan hanya nabi palsu ya, sudah Tuhan palsu, tapi ada pengikutnya itu masalahnya, gitu ya. Ya, kalau nggak ada pengikutnya, jadi heran juga. Jadi wanita tadi ya setiap datang itu mau lagi datang ke situ, buka dia nyuruh apa saja harus mau, dan saja. Kok bisa gitu manusia kalau dibiarkan tidak mengenal tadi bisa begitu tuh, makanya ya tipu daya, gejolak nafsu itu salah satu hikmah kalau kita mengerti. Makanya akhirnya kalau mengerti dengan sifat Al-Kabir kita akan waspada ya. Waspada dalam bekerja, karena apa? Nah, bisa macam-macam kita direkam semuanya oleh Allah. Ya, lihat aja kelakuan maling, cuman noleh-noleh apa? Ada orang enggak sama ada apa? CCTV enggak, baru dia apa? Ya itu kan kesadaran. Jadi kalau semua manusia mengenal Al-Kabir selesai. Makanya kan azan itu sebenarnya agak menarik gitu ya. Bukan agak lah, azan itu sangat menarik. Kalau orang sudah kenal Al-Kabir berarti kan apa? Cuman disebut, disindir langsung datang Pak. Allahu Akbar, dia langsung siap-siap. Karena apa? Kesindir dia baru dengar Allahu Akbar. Sindiran berikutnya asyhadu an la ilaha illallah gitu ya.
Jadi, wah saya kan muslim gitu ya, saudara-saudara. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu oh iya, saya harus ya siap-siap sholat lah. Kalau ingat Nabi berarti saya berusaha sholat berjamaah. Tapi ada yang apa Pak? Disindir, nggak paham dia. Apaan sih? Gitu. Makanya kan muadzin langsung suruh bilang apa? Hayya 'alas sholat gitu kan. Enggak, udah tahu kamu muslim, dipanggil Allah, nggak ngerti juga sholat gitu. Sholat. Ternyata masih cuek aja Pak, disuruh sholat juga. Kenapa? Masih nanggung nih, ya, masih laris dagangannya gitu. Makanya dibilang, ya kamu kalau muslim bersahadat gitu ya, tahu tugas sholat, masih mau meneruskan itu, padahal kamu nyari untung dari siapa? Ya, dari Allah. Makanya dibilang hayya 'alal falah. Harusnya ya bukan masjid al-falah itu, ya harusnya kalau kamu ngerti ikut itu. Akhirnya apa coba? Dia nggak mau juga dibilangin tuh sama muadzin. Ya sudah, dia datang atau nggak datang tetap saja apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah tetap Maha Besar. Tapi titip salam ya muadzin sama yang nggak mau datang itu. Apa salamnya? La ilaha illallah. Ya. Jadi kalau orang nggak mau diem saja, itu dibacakan la ilaha illallah, tandanya apa? Tandanya apa? Udah dianggap mati aja, kalau ditalkin tanda talkin la ilaha illallah. Jadi yang nggak datang itu sebenarnya sudah ditalkin sama muadzin gitu, bahwa dia ya, la ilaha illallah, mayat hidup gitu ya. Jadi mayat hidup. Oh, ya, jadi sebenarnya gara-gara dia tidak ya belajar akbar, itu adalah asma Allah al-kabir, ya kayak gitu, bandel aja dia gitu ya. Jadi dia cuma bisa bilang nggak apa-apa tuh saya nggak datang gitu, ya memang nggak apa-apa kan, nanti gitu ya, ditunjukkannya kan bukan sekarang tapi nanti, kecuali umat terdahulu langsung ditunjukkan, kalau umat Nabi Muhammad tidak. Sehingga jamaah sekalian rahimahullah, maka ayat-ayat ya, yang berkenaan dengan kiamat kemudian tadi itu salah satunya untuk bisa menangkapnya kita harus mentadaburi asma Allah al-kabir itu. Kalau kita sudah itu ya mulai kerasa bahwa aduh kacau juga nih ya, Az-Zalzalah ini kacau. Karena apa? Ya, makanya akhirnya yang kita sampaikan di kultum tentang mohon ampun, kencang mohon ampunnya. Karena apa? Kita tahu bahwa kacaunya kita itu bukan sekedar kita harus merasa, tapi sudah direkam ya, sudah dicatat, sudah direkam, sudah di apa, kalau kita kembali ke sekolah minta stempel itu sudah dilegalisir sama saksinya. Coba bayangin. Jadi ingat kan, syarat sekarang kan kalau ada hubungan suami istri pasti disuruh KUA, ke KUA suruh apa? Legalisir sekarang gitu ya. Ya kayak saya berusaha narik istri dari mahram, salah satu syaratnya ya ke KUA dilegalisir tuh fotokopi. Sekarang keren, legalisir mah bukan sekedar ijazah, termasuk surat nikah sekarang ada legalisirnya. Nomornya beda lagi. Oh ini kalau daftar legalisir beda lagi. Jadi ini kita dengan mengenal Allah Al-Kabir itu udah, bahwa Allah itu langsung hubungkan saja. Allah itu kayak intelijen ya, yang tidak ada yang ya kekuatan besar yang menghalangi. Jadi kalau intelijen manusia aja tidak ada kekuatan besar menghalangi, bisa mengungkap semuanya itu. Kan kenapa error di kita kan apa? Yang tadi ada wani error di belakangnya, jadi nggak jadi. Jangan ke situ mah, jangan direkam. Padahal kalau semuanya selesai. Jadi kalau ada pemimpin nanti udah mau siapapun intelijen tabrak terus maju, maka semua akan apa? Terungkap. Gampang.
Jadi mau di istilah apa semua langsung perintah dari presiden. Kalau ngomong ada kekuatan lain nggak bisa gitu ya, atas perintah presiden lakukan. Oh, selesai itu Pak. Jadi siapa yang menjadi presiden sini? Jadi gampang ternyata jadi presiden. Ya, jadi kalau bergantung kepada Al-Kabir bikin apa? Intelijen yang sangat canggih tanpa ada batas, selesai semuanya. Kacau. Jadi kalau mau diadili buka aja dulu ke tengah masyarakat, terus masyarakat suruh marah, udah selesai kan? Jadi kalau takut presidennya masih ada rasa takut, tinggal apa? Sampaikan aja ke tengah masyarakat nih, simpulan begini-begini mau diapain masyarakat, selesai juga. Jadi gampang, jadi nggak harus apa macam-macam berpolitik liku-liku yang akhirnya kecemplung sendiri, gitu kan? Tadi buat saja ya dengan hasil zalah ini ya rekaman yang besar saja bisa mengungkap semuanya, selesai. Untuk mengungkapkan sekecil apapun bisa gitu. Jadi kenapa ada kalimat pamayak mal miskol ada rotin, karena rekamannya apa? Besar. Jadi kalau kapasitas rekamannya itu megapikselnya yang segini kecil aja katanya sekian mega. Ini kalau yang gede ini bukan mega lagi, sudah super lah. Karena untuk menjawab seperti apa kebesaran Allah, jawab aja dulu tentang alam semesta ini. Jadi kalau ada manusia sombong itu manusia di bumi ini kecil, sedangkan bumi di galaksi Bima Sakti kecil. Galaksi Bima Sakti di super galaksi kecil, super galaksi dikumpulkan semua kecil. Jadi besarnya Allah seperti apa? Kita udah paham di situ. Alam semesta ini aja tak terhingga, hanya Allah yang tahu jumlahnya. Kita geleng-geleng doang, mau ngitung pakai alat apa saja nggak bisa. Jadi ini ya hasil zalah yang mudah-mudahan setiap kita merasa adanya gempa itu bisa mengingatkan kita bahwa ya kita akan menghadap Allah dengan tadi mempertanggungjawabkan antara kebaikan dan keburukannya. Ada pertanyaan silakan. Jadi surat Az-Zalzalah ya, insyaallah sudah pada hafal. Ketika dibaca sambil mengingat tadi bahwa ya ada rekaman sholat kita. Kalau sholat kita ngaco aja direkam juga. Jadi sholatnya kacau direkam, perbuatan kacau direkam semua. Makanya ya, sampai-sampai surat Az-Zalzalah ini ya disebut surat yang harusnya kita benar-benar memahami secara utuh. Kenapa? Karena kalau kita salah satunya ya kita ambil misalnya, saya ambilkan artinya saja. Ini ditulis di prolog surat Az-Zalzalah. Di sini Imam Ahmad mengatakan ya, bahwa telah menceritakan pada kami Abu Abdurrahman. Ini hadasana, ini berarti kekuatan hadis. Hadasannya Fulan Sa'id, hadasana ya Iyas ibnu Abbas, kemudian Isa ibnu Hilal ya, kemudian Abdullah ibnu Umar. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, ajarilah aku Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, bacalah surat-surat yang dimulai dengan huruf Ra. Ya. Kemudian lelaki itu menjawab, usiaku telah lanjut dan hatiku telah keras, lisanku juga berat. Lalu dia nawar pokoknya, bacalah surat-surat yang diawali dengan Hamim. Alasannya masih sama, saya sudah tua. Kemudian tadi hati telah keras, maksudnya sudah pelupa. Kemudian lisannya berat. Kemudian bacalah surat-surat musabbihah. Jawabannya masih sama Pak. Nabi sabar juga ya. Memang Nabi sabar, kalau kita digetok semuanya. Lalu kemudian Nabi mengatakan ya, bacalah idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Sehingga ketika Rasulullah SAW selesai dari surat Az-Zalzalah, maka lelaki itu berkata, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan hak sebagai seorang nabi, aku tidak akan melebihkan darinya selama-lamanya. Kemudian lelaki itu berpaling dan pergi, maka Rasulullah SAW bersabda, beruntunglah lelaki kecil itu, beruntunglah lelaki kecil itu. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar lelaki itu dipanggil menghadapnya. Dan lelaki itu datang, maka beliau SAW bersabda, aku diperintahkan untuk melakukan kurban. Semoga Allah menjadikannya sebagai hari raya ini baik. Nah, bagaimanakah menurut pendapatmu jika aku tidak menjumpai selain dari kambing betina, lalu aku menyembelihnya sebagai kurban? Rasulullah berkata, jangan, tetapi engkau potong sebagian rambutmu, dan kamu potong kukumu, dan kamu cukur kumismu, dan kamu cukur bulu kemaluanmu, maka itulah kesempurnaan kurbanmu di sisi Allah. Di sini malah sebaliknya, semuanya disuruh cukur. Jadi artinya hal-hal kita kadang-kadang kalau melihat sesuatu itu, kan ini kan kayak kemana-mana, tapi masalahnya kenapa dia diringankan? Gara-gara dia tadi mau memegang surat Az-Zalzalah. Jadi enak kalau ketemu Nabi Pak, terus kemudian Bapak diajarin yang panjang, saya kayaknya nggak bisa, nanti dikasih yang pendek, terus saya dikasih pendek, ini akan saya pegang terus. Wah, banyak kelebihannya. Cuman kan kalau kita hari ini nggak bisa, kalau ketemu ke Pak Ahmad, ya Pak Ahmad nggak bisa pesan kayak Rasulullah. Jadi Bapak pegang saja surat Al-Kausar misalnya, nggak bisa. Ya, kalau Nabi bisa. Makanya ada yang megang Al-Ikhlas masuk surga. Ini bisa Az-Zalzalah tadi, beruntung katanya, lelaki beruntung. Dia cuman apa? Dikasih pelajaran yang lain-lain nggak bisa, pas Az-Zalzalah dia terima, pokoknya saya ini aja dulu mau saya pegang. Jadi artinya ya kita tadi Allahu Akbar aja dulu benar, ternyata bisa benar semua tuh. Dengan cara Allahu Akbar, karena apa? Dia takut untuk berbuat sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan ya, di sini di hadis lain riwayat Tirmidzi, idza zulzilat sebanding dengan separuh Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Qul ya ayyuhal kafirun sebanding dengan seperempat Al-Qur'an. Ternyata Az-Zalzalah lebih berat dari Qul huwallahu kalau di sini. Karena dia setengah. Berarti kalau baca 2 kali 1 sebanding ya. Walaupun menyebut bahwa hadisnya adalah hadis gharib, kami tidak mengenalnya kecuali melalui hadis Yaman Ibnu Mughirah. Artinya Ibnu Katsir tetap mengumpulkan data-data yang masih mendingan, walaupun hadisnya disebut gharib itu tetap apa? Hadis gitu ya, daripada cuman pendapat. Artinya ini menjadi catatan bagi kita. Kemudian salah satunya ditanya, bukankah engkau hafal qul huwallah? Kata Nabi, qul huwallahu ahad. Lelaki itu menjawab, benar. Rasulullah SAW bersabda sepertiga Al-Quran. Rasulullah SAW bertanya lagi, bukankah engkau hafal idza jaa nasrullahi wal fath? Lelaki itu menjawab, benar. Rasulullah SAW bersabda seperempat Al-Quran. Rasulullah SAW bertanya, bukankah engkau hafal qul ya ayyuhal kafirun? Lelaki itu menjawab, benar. Rasulullah SAW bersabda seperempat Al-Quran. Rasulullah SAW bertanya lagi, bukankah engkau hafal idza zulzilatil ardu? Lagi itu menjawab, benar. Rasulullah SAW bersabda seperempat Al-Quran. Tapi ada hadis lain menyebut seperempat juga. Jadi lumayan lah kumpulin yang seperempat ya, yang sampai hafal itu kan. Jadi idza jaa, idza zul, idza semua itu kan. Qul ya ayyuhal kafirun tadi. Ya qul Allah sepertiga. Jadi berarti kalau surat-surat ini bahasanya 4 gitu ya. Jadi 4 baru jadi 1. Ya, hatam ya. Jadi punya banyak jurus tadi. Yang seperempat apa aja tadi? Ya. Idza qul ya ayyuhal kafirun sama idza zulzilat seperempat. Lumayan tuh. Udah ada 3. Jadi
Allah, maka itulah idza sulzilatil ardu zilzalaha, surat Az-Zalzalah yang ternyata juga punya banyak keutamaan. Selain kalau dipegang tadi menjadi sesuatu yang membawa keuntungan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.